Tema saya pagi hari ini adalah Seven Experience atau tujuh jenis pengalaman dengan Tuhan. Ya, ini berdasarkan apa yang saya alami selama saya mengikut Tuhan dari umur 17 tahun kelas 1 SMA saya pertama kali menerima Tuhan Yesus sampai dengan hari ini saya explore, saya rangkumkan ada 7 pengalaman dengan Tuhan. Ya, sebelumnya saya ingin bercerita tentang kisah di mana saya pertama kali bekerja waktu itu, dan saya waktu itu belum punya kendaraan, jadi saya masih naik bus. Saya waktu itu ada di daerah Lebak Bulus, dan saya kebetulan waktu itu lembur malam, jadi pulangnya agak malam gitu, dan saya ada di Lebak Bulus itu pukul 9, kurang lebih pukul 9 lah di sana ya. Nah, selagi saya menunggu bus gitu, ada 2 orang buta di sebelah saya, ya. Mereka menggunakan tongkat, ya. Jadi saya tahu ini orang buta nih, ya kan. Jadi mereka menggunakan tongkat 2 orang itu, dan 2 orang itu bercakap-cakap. Nah, saya sempat mendengar pembicaraan mereka. Jadi salah satu bertanya begini, eee, "Dingin ya, udah malam nih, ya. Jam berapa sekarang?" Gitu. Nah, waktu dia bertanya seperti itu, saya berpikir dia bertanya sama saya gitu. Jadi saya lihat jam, gitu. Sebelum saya sempat menjawab, temennya di sebelahnya itu menjawab, jam 9:10. Nah, saya kan berpikir, nah ini orang buta dua-duanya, ya kan? Tapi tahu membaca jam, dan benar jamnya jam 9:10 waktu itu. Jadi saya perhatikan, ternyata satu orang buta ini menggunakan jam yang khusus untuk orang buta. Ada di fotonya nih ya di sini. Jadi jamnya itu bisa dibuka dan dia bisa meraba jarum jamnya itu tepat seperti angka jam itu. Ya. Jadi dari sini saya belajar, wow, rupanya ada kemandirian. Ya, orang buta itu bukan sesuatu yang orang yang minta belas kasihan atau minta dikasihani, tetapi mereka punya mental mandiri gitu ya. Jadi mereka keluar juga malam gitu ya, pakai tongkat, dan mereka mandiri sekali sampai waktu mereka tahu kapan waktunya, kapan ininya ya. Karena mereka diperlengkapi dan punya jam khusus. Nah, ini adalah pengalaman saya bertemu dengan orang buta, dan itu sangat menginspirasi saya bahwa penting untuk kita mengingat pengalaman-pengalaman yang menarik di dalam kehidupan kita. Nah, saya akan memulai dengan mengapa kita perlu pengalaman dengan Tuhan. Ya, kadang-kadang tanpa kita sadari, tiap-tiap hari sebenarnya kita memiliki kesempatan menimba pengalaman dengan Tuhan. Nah, kata kuncinya adalah hubungan atau relasi. Ya, Bapak Ibu semua, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Ketika kita diselamatkan, kita punya relasi dengan Bapa di surga. Kita punya relasi dengan Tuhan kita. Ya. Jadi kata kuncinya atau keywordnya adalah hubungan atau relasi. Sehingga kita perlu memiliki pengalaman secara khusus dengan Tuhan. Dan kata kunci kedua adalah kekekalan. Ya, bahwa dunia ini, ya kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Ya, kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di rumah Bapa nanti kelak, ya. Jadi ada kekekalan. Ketika kita ada di rumah Bapa, itu sifatnya kekal, ya. Sifatnya kekal. Nah, untuk kita masuk ke sana, kita perlu pengalaman dengan Tuhan ketika kita masih hidup, ya. Ketika kita masih hidup, kita perlu menggali dan menimba pengalaman dengan Tuhan. Dan kata kunci ketiga adalah perjalanan kehidupan. Jadi selama kita hidup dalam perjalanan kita, ya, kita tidak boleh membuang-buang waktu kita. Kita harus mengambil pengalaman dengan Tuhan, menimba pengalaman dengan Tuhan, supaya kita semakin mengenal Tuhan. Nah, panggilan yang kaya dengan pengalaman. Yesaya 42 ayat 6 mengatakan, "Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa." Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat di dalam kitab Yesaya 42 ayat 6 ini,
ya. Ini adalah panggilan Tuhan, ya. Ini benar-benar syarat dengan pengalaman. Coba apa yang saya warnai merah ya, dikatakan aku ini Tuhan memanggil, ya, kata kerja memanggil. Ya, ketika Tuhan memanggil, ya, kita ada pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Ketika Dia memanggil kita keluar dari kegelapan, ketika Dia memindahkan kita kepada terang yang ajaib, maka ada pengalaman-pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Dan kata kerja kedua adalah memegang tangan kita, memegang tanganmu, ya. Ketika Tuhan memegang tangan kita, ya, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita saat ini, ya, Tuhan memegang tangan kita. Itu adalah satu pengalaman, ya. Sadar atau tidak sadar, Bapak Ibu, ini adalah firman Tuhan. Tuhan selalu memegang kita. Tuhan selalu memegang tangan Bapak Ibu sekalian. Apapun kondisi kita, pengalaman dipegang oleh Tuhan. Pengalaman kita disertai oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan. Itu adalah pengalaman yang luar biasa. Dan itu pengalaman-pengalaman yang indah, pribadi demi pribadi. Ya, dikatakan juga, aku telah membentuk engkau. Ketika kita dibentuk oleh Tuhan, tiap-tiap hari dibentuk, semakin serupa seperti Kristus. Tiap-tiap hari dibentuk dan dibentuk. Maka ada pengalaman juga, kaya dengan pengalaman. Ada yang dibentuk ketika ada di dunia marketplace, ada ibu-ibu yang dibentuk ketika dia ada di dalam keluarga, melayani keluarganya sebagai ibu rumah tangga. Ada orang-orang yang bekerja full time, ya, dibentuk juga di sana. Ada pembentukan-pembentukan Tuhan, dan di sana adalah kaya dengan pengalaman, dan kaya dengan sesuatu yang memang Tuhan telah siapkan. Ya. Dan dikatakan di sini, dan memberi engkau, ya, memberi. Jadi Tuhan memberi, ya, memberi kepada kita. Jadi Tuhan berinvestasi kepada kita. Dia memberi engkau menjadi perjanjian. Ya. Itu pun pekerjaan Tuhan. Itu pun kaya dengan pengalaman-pengalaman di dalamnya. Ya. Dan dikatakan menjadi terang. Kata menjadi, ya, itu adalah kata tujuan, ya, menjadi terang. Di sana juga ada karya Tuhan, ya, pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan yang ada di dalamnya. Nah, kita lihat bahwa Tuhan memiliki antusiasme, ya, kepada kita. Di dalam 2 Tawari 16 ayat 9 dikatakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Nah, tahukah Bapak Ibu sekalian, seberapa antusiasnya Tuhan untuk bergaul karib dengan kita dan menciptakan momen-momen, pengalaman-pengalaman baru dengan engkau hari ini, ya. Karena di sini dikatakan, ya, di dalam 2 Tawari 16 ayat 9 ini, mata Tuhan menjelajah. Jadi kalau dikatakan mata Tuhan menjelajah, mata Tuhan mencari-cari, mata Tuhan mencari-cari, ya, menjelajah bumi, ya. Mata Tuhan mencari-cari. Itu membuktikan satu inisiatif dari Tuhan, antusiasme dari Tuhan untuk mencari kita, ya. Yang kedua adalah keinginan Tuhan untuk melimpahkan kekuatannya. Dia mau melimpahkan, Dia mau mencurahkan, Dia mau memberikan kekuatannya kepada setiap kita yang mau mencari Dia. Dan yang ketiga adalah keinginannya untuk mendapatkan respon kita berupa kesungguhan hati terhadap Dia. Karena dikatakan untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Jadi Tuhan mencari-cari orang yang bersungguh hati untuk Dia memberikan pengalaman-pengalaman baru, harta surgawi yang terpendam. Nah, tanpa kita sadari, ya, kita memiliki 3 peran aktif, ya, 3 role sebagai anak, sebagai hamba Tuhan, dan sebagai sahabat Tuhan. Ya, sebagai anak, Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, jadi ada pengalaman anak, ya, ada pengalaman sebagai anak. Ya. Dan yang kedua adalah pengalaman hamba. Yesaya 44 ayat 21 berkata, ingatlah semuanya ini hai Yakub, sebab engkaulah hambaku hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku hai Israel, engkau tidak kulupakan. Ya, jadi ada pengalaman juga sebagai hamba. Dan yang ketiga adalah pengalaman sebagai sahabat. Yohanes 15 ayat 13-14 berkata,
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kau perintahkan kepadamu. Ini adalah kata-kata Yesus sendiri di dalam Yohanes 15. Jadi Bapak Ibu sekalian, tanpa kita sadari pun ya, kita memiliki 3 role ya, 3 peran aktif sebagai anak, sebagai hamba, dan sebagai sahabat. Dan dalam ketiga peran tersebut ada pengalaman-pengalaman yang bisa kita timba, pengalaman-pengalaman yang kita bisa pelajari, pengalaman-pengalaman yang bisa kita alami bersama dengan Tuhan. Nah, dalam satu hari ada 24 jam. Dalam 24 jam, dalam satu hari ada 1440 menit. Dan dalam satu hari ada 86.400 detik. Apa pengalaman barumu dengan Tuhan pada hari ini? Ya, 86.400 detik. Hendaklah engkau kaya dengan berbagai pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Saya ketika mempersiapkan ini, saya baca dari The Passion Translation, Yesaya 45 ayat 3, dikatakan begini. Aku akan memberimu harta tersembunyi dari kegelapan, tempat-tempat yang tersembunyi, dan kekayaan yang menunggu di tempat-tempat rahasia, supaya kamu mengenali aku. Karena akulah Yahweh, Allah Israel, yang memanggilmu dengan namamu. Nah, kata kekayaan yang menunggu di tempat-tempat rahasia ini berbicara tentang pengalaman-pengalaman rohani yang telah disiapkan Tuhan untuk setiap kita. Ada kekayaan yang menunggu di tempat-tempat rahasia. Dan kalau kita sadari ini, hari demi hari kita jalani dengan antusias, dengan semangat, karena Tuhan telah menyiapkan pengalaman-pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Jadi ada kekayaan yang menunggu di tempat-tempat rahasia. Nah, 7 jenis pengalaman dengan Tuhan, saya bagi 7 ya. Yang pertama adalah pengalaman pertobatan. Kita masing-masing memiliki pengalaman pertobatan yang berbeda-beda. Saya bertobat ketika kelas 1 SMA di dalam sebuah retreat SMA 6 Jakarta Selatan. Waktu itu di daerah Cibodas. Ayah saya bertobat 3 bulan sebelum dipanggil Tuhan karena sakit jantung. Ya, 3 bulan sebelumnya ada pendeta Pentakosta yang mengetuk pintu rumah kami. Ya, papa saya itu masih dari seberang. Jadi waktu diketuk, dilayanilah. Dan tidak ada satu pun keluarga kami yang tahu ayah saya sudah bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Saya tahunya karena setelah saya bertobat di SMA itu, kelas 1, saya waktu itu sedang merapikan ruang kerja ayah saya, dan saya menemukan Alkitab di situ. Saya juga kaget, kok ada Alkitab di ruang kerja bapak saya. Jadi saya buka Alkitabnya, dan dari dalam Alkitab jatuh selembar foto, di situ ada, saya lihat foto bapak saya kok lagi dibaptis selam. Saya lihat di belakangnya ada tulisan bertobat tanggal sekian, lahir baru tanggal sekian, baptis selam tanggal sekian. Jadi dari situ saya lihat, oh berarti papa saya sudah bertobat duluan. Dia adalah buah sulung di dalam keluarga kami. Walaupun tadinya dia dari seberang. Jadi masing-masing kita mengalami pengalaman pertobatan yang berbeda-beda. Namun Tuhan memilih kita. Ya. Nah, bagaimana dengan hari ini? Ya. Namun setiap hari kita perlu introspeksi juga dan bertobat. Karena sesuai Matius 6 ayat 11 sampai 16 dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi bicara tentang berikanlah kami makanan setiap hari ya, pada hari ini ya, makanan kami yang secukupnya. Dan di situ dikatakan ditambahkan, dan ampunilah kami. Jadi pertobatan tiap-tiap hari, minta pengampunan Tuhan atas kesalahan kita, seperti kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita, itu daily activity. Jadi ada pengalaman-pengalaman kita untuk selalu datang kepada Tuhan tiap-tiap hari, memperbarui hati kita, minta pengampunan untuk kesalahan, mungkin dari pikiran,
dari perkataan yang sia-sia, dari tindakan-tindakan kita yang tidak berkenan, kita datang tiap-tiap hari, daily dengan Tuhan. Itu adalah pengalaman pertobatan. Dan yang kedua adalah pengalaman doa dan penyembahan yang intim dengan Tuhan. Jadi ini adalah pengalaman bertekun dalam doa. Pernah kita juga menyerah ketika berdoa, bahkan lupa berdoa, kemudian aktif lagi berdoa, dan seterusnya, dan seterusnya. Up and down, up and down. Pengalaman-pengalaman doa dan penyembahan yang intim dengan Tuhan, itu perlu kita kejar, perlu kita peroleh. Bapak Ibu sekalian, saya senang kalau saya mengemudi, naik mobil tuh, saya nggak suka disetirin, jadi saya suka setir mobil sendiri. Dan ketika saya sendirian di mobil, saya bisa menyembah Tuhan dengan intim, dengan senang sekali, dengan sepenuh hati. Ketika saya menyetel lagu rohani, ya kan, misalnya saya lagi ke pabrik atau ke gudang kami yang cukup jauh, jaraknya sekitar 1,5 jam dari kantor kami, saya menyembah Tuhan. Dan saya merasakan keintiman penyembahan dengan Tuhan. Saya bisa berurai air mata, saya bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Ada pengalaman-pengalaman yang dalam yang saya dapatkan dari Tuhan. Ya. Jadi ada pengalaman doa dan penyembahan yang intim dengan Tuhan. Itu yang harus kita kejar tiap-tiap hari. Supaya setiap kita semakin hari, semakin growing, semakin bertumbuh iman kita, semakin menjadi serupa dengan Kristus. Pengalaman yang ketiga adalah pengalaman ditolong Tuhan. Hal ini terjadi di mana Tuhan menolong kita, baik dalam pergumulan, kesulitan, dan kita bisa keluar sebagai pemenang. Itu adalah pengalaman ditolong Tuhan. Masing-masing kita pasti pernah mengalami ini. Dan ini akan terus berulang. Kita mengalami penyertaan Tuhan. Selalu mengalami pertolongan Tuhan. Ketika kita dalam kesesakan, Tuhan menolong kita. Apapun kondisi kita pada pagi hari ini, ingat satu perkara, bahwa Tuhan siap menolong kita. Yang keempat adalah pengalaman diberkati Tuhan. Ya, setiap anak-anak Tuhan pasti mengalami bagaimana Tuhan memberkati dan menyertainya. Nah, apa respon kita setelah Ia memberkati kita? Jadi saya sering dengar di Kesan, saya sering dengar pengalaman dari jemaat, dia mengalami diberkati Tuhan luar biasa. Dia mengalami bagaimana Tuhan memberkati pekerjaannya, usahanya. Dan saya turut bersuka cita ketika mendengar hal tersebut. Ya, nah, tetapi kita harus merespon setelah Tuhan memberkati kita. Kita datang kembali kepada Tuhan, mempersembahkan kepada Tuhan ucapan syukur, terima kasih kita kepada Tuhan. Ya, bahwa kita diberkati untuk menjadi berkat. Ya, jadi yang keempat adalah pengalaman bagaimana kita diberkati oleh Tuhan. Dan pengalaman yang kelima adalah pengalaman mujizat. Nah, ingat ketika kita dalam krisis, menghadapi masalah pelik, pergumulan hidup yang seakan tidak ada jalan keluarnya, dan Tuhan memberikan mujizatnya. Ya, saya mengalami mujizat ketika saya waktu itu mengalami serangan jantung. 10 tahun yang lalu saya mengalami serangan jantung dan Tuhan selamatkan saya. Ya, kemudian saya dipasang ring waktu itu dan sampai hari ini saya tidak ada keluhan. Ya, saya mengalami mujizat di meja operasi. Saya dibius setengah badan, saya masih bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, apakah ini udah waktunya saya harus dipanggil? Tuhan bilang, belum waktumu. Jelas sekali Tuhan bilang, belum waktumu. Jadi ya sudah, saya bisa dengar dokter lagi mengoperasi saya. Jadi karena setengah badan ke bawah doang ya, saya bisa dengar dan saya bisa mendengar juga suara Tuhan. Jadi tiap-tiap kita pasti mengalami pengalaman-pengalaman mujizat dengan Tuhan. Dan yang keenam adalah pengalaman melayani. Bagaimana Tuhan menyertai setiap pelayanan yang kita lakukan. Hasil dan buah dalam pelayanan yang kita lakukan merupakan pengalaman bersama dengan Tuhan. Jadi saya mendorong bagi setiap kita yang belum terlibat melayani secara langsung, daftarkan diri Anda masing-masing kepada pemimpin Kesan atau kepada Cilani mungkin di sini, ya, bisa mendaftarkan pelayanan untuk terlibat dalam pelayanan di gereja. Ya. Dan yang ketujuh adalah pengalaman bersaksi. Tahukah Anda bahwa ada kuasa dalam setiap perkataan ketika kita bersaksi tentang Tuhan? Wahyu 12 ayat 11 berkata, dan mereka itu kita semua,
anak-anak Tuhan, mengalahkan dia, yaitu iblis, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Jadi setiap kesaksian kita, perkataan kita, pengalaman kita bersaksi, itu dipakai Tuhan untuk mengalahkan iblis, untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Ya. Jadi setiap kita pasti memiliki kesaksian. Mulai bersaksi kepada teman, mulai bersaksi kepada keluarga tentang pertobatan, tentang pertama kali Anda menerima Tuhan Yesus, ketika Anda disembuhkan, ketika Anda mengalami lawatan Tuhan, cerita, mulai bersaksi tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan. Maka Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan membuat satu perbedaan. Nah, nilai dari sebuah pengalaman, ya, saya mencatat sini ada keterlibatan pribadi, ya. Ini adalah sesuatu yang asli, tidak dibuat-buat. Masing-masing kita punya pengalamannya tersendiri. Ini adalah kepemilikan yang sah. Ini utuh, tercatat, milik kepunyaan kita semua, ya, milik kepunyaan masing-masing, ya. Pengalaman-pengalaman yang tidak bisa dicuri, tidak ternilai, ya, tidak dapat dicuri dan tidak ada karat dan ngengat yang dapat menghancurkan. Saya mencatat sini tidak ada yang dapat mencuri pengalaman kita dengan Tuhan. Semua ada di dalam memori kita. Semua kita telah alami, semua telah kita rasakan. Ya, tidak ada yang dapat mencuri. Nah, mengapa harus ada pengalaman baru dengan Tuhan? Yang pertama adalah membuktikan bahwa kita bertumbuh dan kita berbuah bersama dengan Tuhan dan di dalam Tuhan. Yang kedua adalah untuk menjaga api pelita kita tetap terus menyala. Ingat perumpamaan 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Yang 5 orang melakukan karena tugas atau karena kewajiban. Yang 5 orang tahu tujuan dan memelihara relasi atau hubungan. Maka itu yang membedakan. Kita harus menjaga api pelita kita tetap menyala. Dengan kita apa? Membangun persekutuan dengan Tuhan. Memiliki pengalaman baru dengan Tuhan. Dampak dari membangun pengalaman dengan Tuhan, pertama kita diteguhkan dalam iman. Yang kedua, semakin peka dengan suara Roh Kudus. Yang ketiga adalah kita semakin antusias dan berkobar-kobar, menyala-nyala dengan Tuhan. Dan yang keempat, semakin mengasihi Tuhan. Inti dari semua ini adalah kita menjadi serupa dengan Kristus. Itu adalah dampak terbesar kita mengalami pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Semakin serupa dengan Kristus. Menyerupai Kristus, semakin diperbarui, semakin serupa dengan Kristus. Hanya ada 2 jenis manusia yang tidak lagi mengalami pengalaman dengan Tuhan. Yaitu yang pertama adalah manusia yang mati rohani. Dan yang kedua adalah manusia yang mati tubuhnya. Tidak akan ada lagi pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, saya menghimbau, selagi kita masih ada, selagi kita masih bernafas, ini kesempatan kita di muka bumi untuk menimba, untuk mengalami Tuhan. Pengalaman-pengalaman baru dengan Tuhan. Nanti kita di surga akan bertemu muka dengan Tuhan. Dan kita akan disambut oleh Tuhan sendiri. Karena Tuhan mengenal kita. Tuhan mengenal kita. Karena selama kita berjalan di muka bumi, kita bergaul karib dengan Dia. Kita memiliki pengalaman dengan Tuhan. Jadi ketika kita sampai di surga, Tuhan menyambut kita, Tuhan memeluk kita. Saya selesai, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Ajari kami Tuhan, untuk memiliki pengalaman-pengalaman pribadi dengan Engkau. Dan Tuhan, biar Engkau menyingkapkan kepada kami pengertian-pengertian baru. Dan supaya setiap kami mengalami pengalaman-pengalaman indah, pengalaman baru bersama dengan Engkau. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, supaya setiap kami yang hadir dalam Morning Chapel pagi hari ini, memiliki pengalaman baru dengan Engkau, hari ini dan hari-hari seterusnya. Supaya kami semakin serupa dengan Kristus, supaya kami semakin jatuh cinta kepada Engkau Tuhan, supaya kami semakin menjadi seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk semua pemeliharaan dan penjagaan Tuhan. Semua covering yang Kau lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan kiranya berkat-Mu turun atas setiap anak-anak-Mu yang hadir dalam Morning Chapel pagi hari. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Keberhasilan, keberuntungan, kesuksesan,
perkenanan Tuhan, pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, kemudahan dalam segala sesuatu, dan pelayanan malaikat menyertai kehidupan kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.